Di informasi yang pertama ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengungkapkan pihaknya kini sudah selesai melakukan harmonisasi dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ia pun menargetkan revisi dari aturan tersebut akan selesai di pekan ini. Dalam aturan baru tersebut nantinya hanya merevisi batasan total besaran barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI, yakni sebesar 1.500 US dollar. Sedangkan mengenai jenis barang apa saja yang dilarang, itu nantinya akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, bukan lagi di Permendak. Kemudian dalam aturan tersebut juga akan merevisi soal jumlah barang bawaan penumpang. Zulhas menyebut nantinya penumpang bisa membawa beberapa barang saja dari luar negeri asalkan membayar pajak. Adapun aturan ketiga yang direvisi mengenai aturan larangan dan pembatasan atau lartas impor. Menurutnya hingga saat ini pihaknya terus membahas dan melakukan evaluasi ihwal opsi penundaan implementasi lartas impor dengan mempertimbangkan masukan dari para pelaku usaha. Kita ke informasi selanjutnya masih dari dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum hari ini resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI menjadi Presiden RI terpilih 2024 dengan usia tertua dalam sejarah. Berbalik dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden termuda. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 yang dilayangkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan saat mengikuti pemilihan Presiden 2024 sudah berusia 72 tahun. Saat pertama kali Prabowo terpilih menjadi presiden, tercatat sebagai yang tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Meski begitu, jika tanpa memperhitungkan periode pertama kepemimpinan, Soeharto masih jadi presiden terpilih dengan usia tertua saat memenangkan pemilu 29 Mei 1997. Kala itu, Soeharto berusia 75 tahun. Sementara Gibran Rakabuming Raka tercatat dalam sejarah menjadi wakil presiden dengan usia paling muda saat terpilih. Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Dengan begitu saat ini ia berusia 36 tahun. Ia menggantikan posisi Muhammad Natsir yang pada waktu terpilih sebagai wakil presiden Soekarno periode kedua berusia 42 tahun. Ya, kita di informasi berikutnya ada dari mancanegara. Korea Selatan tengah berjuang mengatasi masalah sosial berupa penurunan jumlah populasi. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya warga yang tak mau menikah dan punya anak yang membuat jumlah kelahiran bayi terus menyusut. Dalam upaya untuk meningkatkan angka kelahiran, Korea Selatan sedang menjajaki pemberian insentif untuk setiap bayi yang baru lahir. Jika aturan baru disepakati, setiap bayi yang baru lahir akan diberikan 100 juta won atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Komisi Anti Korupsi dan Hak-Hak Sipil yang dikelola negara sedang melakukan survei untuk mengukur opini publik mengenai gagasan tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai krisis demografi yang akan terjadi di Korea Selatan. Angka kelahiran nasional di negeri gingseng mencapai rekor terendah, yaitu 0,72 individu per wanita pada tahun 2023. Angka ini diproyeksikan akan terus menurun menjadi 0,6 pada tahun 2024. Penurunan angka kelahiran yang terus berlanjut memicu kritik bahwa kebijakan pemerintah yang ada tidak efektif. Ya, di informasi yang terakhir masih dari mancanegara, tensi ketegangan antara China dengan Amerika Serikat kembali meningkat. Beijing memperingatkan bahwa dukungan militer Washington untuk Taiwan hanya meningkatkan resiko konflik di sepanjang selat tersebut, menyusul keputusan Kongres Amerika Serikat yang mengalokasikan 8 miliar US dollar atau sekitar 130 triliun rupiah dukungan militer untuk pulau tersebut. Kongres Amerika Serikat memberikan persetujuan akhir pada Selasa malam untuk paket bantuan senilai 95 miliar US dollar kepada sekutunya termasuk Ukraina, Israel, dan juga Taiwan. Presiden Taiwan yang baru menjabat, Lai Ching-te, mengatakan paket bantuan itu akan memperkuat pencegahan terhadap otoritarianisme
dan menjaga perdamaian. Namun Beijing yang menyatakan tidak akan pernah berhenti menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau itu memperingatkan tindakan tegas dan efektif untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorialnya.